Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama admin di channel YouTube pusatnya informasi tentang pinjaman uang online. Oke, untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada Anda semua pembahasan tentang solusi galbay pinjaman online Lajbon. Nah, buat Anda yang mau tahu solusinya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Lajbon merupakan salah satu produk kredit digital bagi pengguna Lazada yang memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tunai hingga 12 bulan. Bagi Anda yang sedang galbay pinjol, lebih baik mental dikuatkan lagi karena tidak boleh takut karena banyak nasabah juga yang gagal bayar. Jika kalian benar-benar tidak punya uang sama sekali, galbaykan saja dulu selama Anda belum punya uang. Tapi kalau ada uang, bayarkan saja. Oke, berikut ini adalah beberapa solusi galbay pinjaman online Lajbon. Yang ke-1, cari dukungan orang terdekat. Melunasi hutang yang menumpuk tidaklah mudah. Biasanya orang yang terlilit hutang akan mengalami stres. Jika dibiarkan, orang tersebut bisa mengalami depresi berat. Oleh karena itu, kamu butuh support dari orang terdekat. Cari dukungan dari keluarga atau sahabat. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan memberi saran terkait masalah finansial yang sedang kamu alami. Yang kedua, cari kerja sampingan. Mengumpulkan penghasilan tambahan dapat meningkatkan potensi Anda untuk dapat membayar utang. Dengan ekstra pendapatan, utang Anda akan semakin cepat terlunasi. Apabila pendapatan dari pekerjaan Anda tidak dapat membantu, maka coba cari pekerjaan sampingan. Ada banyak alternatif untuk bisa menambah penghasilan di zaman sekarang, mulai dengan mencari lowongan freelancer atau pekerjaan lain yang bisa dilakukan selagi melakukan pekerjaan utama. Atau Anda juga bisa berdagang produk-produk yang sekiranya dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar Anda. Pastikan juga untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan waktu luang yang dimiliki. Kamu juga bisa mencari inspirasi dari lingkungan sekitar atau melakukan riset untuk mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Ingat, penting untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberi nilai tambah pada pelanggan atau klien. Semoga berhasil dalam mencari peluang pekerjaan sampingan buat lunasi hutang pinjolmu. Yang ketiga, menghitung jumlah utang secara detail. Apabila penagihan DC menghubungi maupun datang untuk melakukan penarikan uang, maka Anda dapat membicarakannya perkara utang secara baik-baik. Lakukan perhitungan kembali nominal uang dan bunga yang harus dibayar secara bersama-sama. Dengan mengetahui besaran uang, maka debitur dapat terhindar dari biaya yang tidak wajar. Yang keempat, jual barang yang bisa dijual. Cobalah lihat barang-barang yang kamu miliki, apakah ada yang tidak terpakai atau tidak dibutuhkan. Apabila memungkinkan, jual barang yang kamu miliki demi pelunasan hutang. Contoh barang yang bisa dijual cepat adalah elektronik atau perhiasan dari emas. Barang tersebut bisa dijual untuk mendapatkan uang tambahan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang pinjolmu. Yang kelima, meminta penghapusan bunga. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan jika gagal bayar pinjol akibat persentase bunga terlalu tinggi ialah memberanikan diri untuk negosiasi. Mintalah kebijakan penurunan, keringanan, atau bahkan penghapusan bunga kepada pihak penyedia pinjaman. Yang keenam, meminta pendampingan pada tokoh. Bagi yang paham kasus utang piutang, apabila segala cara yang diupayakan tidak berhasil, serta antara pinjol dan peminjam tidak menemui jalan temu, maka jangan ragu untuk meminta bantuan kepada pihak yang mengerti kasus utang piutang. Anda bisa menghubungi LBH di wilayah domisili untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan seperti penyitaan barang secara paksa maupun penyalahgunaan data pribadi. Yang ketujuh, jangan gali lubang tutup lubang.
Kesalahan umum dalam situasi gagal bayar adalah meminjam lagi untuk melunasi utang sebelumnya. Bisa dibilang gali lubang tutup lubang. Hal ini justru dapat memperburuk kondisi keuangan. Lebih baik fokus pada pengelolaan utang yang ada dan hindari menambah beban baru. Yang kedelapan, melakukan negosiasi perpanjangan durasi. Cara selanjutnya yaitu cobalah untuk meminta tambahan waktu pelunasan apabila mengalami kendala. Menentukan perpanjangan tenggat waktu harus disesuaikan dengan kemampuan Anda. Pastikan juga untuk tidak mengajukan permohonan waktu terlalu lama supaya tidak semakin terbebani dengan persentase bunga. Nah, untuk menghindari risiko gagal bayar, pastikan Anda hanya meminjam dari pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sebelum mengajukan pinjaman, baca dengan teliti syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk bunga, denda, dan tenor. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya kewajiban yang akan ditanggung. Selain itu, evaluasi terlebih dahulu kemampuan finansial Anda sebelum memutuskan untuk meminjam. Hindari pinjol yang menawarkan persyaratan terlalu mudah atau bunga yang tidak wajar, karena hal ini bisa menambah risiko kesulitan dalam melunasi pinjaman. Oke, demikianlah penjelasan mengenai beberapa solusi galbay pinjaman online Lajbon. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai solusi galbay pinjaman online Lajbon di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online Lajbon, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.